Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Bramantio Zarfa Febriza. Seperti yang aku janjikan di video sebelumnya, aku akan membuat video khusus wawancara beasiswa Perti BUMN. Nah, di video ini kalian akan menemukan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering keluar dan cara menjawabnya. Video ini bisa jadikan juga untuk referensi beasiswa apapun. Oke, langsung aja tanpa banyak bacot, kita masuk ke sesi wawancaranya. Let's go! Silahkan perkenalkan diri kamu. Baiklah, dalam perkenalan diri pada saat wawancara, kita bisa menyebutkan hal-hal yang simple, padat, dan jelas, yaitu nama panggilan, tempat tanggal lahir, alamat domisili, asal sekolah, dan kesibukan kita akhir-akhir ini. Kalau masih bingung, aku contohkan ya. Perkenalkan, nama saya Bramantio Zarfa Febriza. Teman-teman biasa memanggil saya Bram, lahir 5 Februari 2002. Saat ini saya bertempat tinggal atau berdomisili di Muara Tebo, Provinsi Jambi. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 3 Painan, Provinsi Sumatera Barat. Kesibukan saya akhir-akhir ini, saya sering mengikuti webinar mengenai teknik, mengenai lingkungan, dan mengenai manajemen waktu dan keuangan. Karena mengapa? Karena bagi saya mengikuti hal itu bisa mengisi waktu saya di kala COVID-19 ini. Apalagi kita diperintahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau melaksanakan kegiatan di rumah saja. Selain itu, saya juga mengikuti bakti sosial seperti bagi-bagi masker, bagi-bagi sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, begitu cara perkenalan diri yang baik. Mungkin kalau ada tambahan, mungkin teman-teman bisa memodifikasinya atau menambahkan dengan unsur-unsur tertentu tetapi tidak berlebihan. Oke? Coba kamu ceritakan tentang diri kamu. Ceritakan tentang diri kamu. Nah, pada pertanyaan ini kalian bisa menceritakan hidup kalian dengan sangat simpel tetapi maksud dari yang kalian ceritakan itu tersampaikan. Seperti yang bisa kalian ceritakan adalah keluarga kalian, ataupun background pendidikan, ataupun prestasi yang kalian dapatkan, ataupun masih menambahkan tentang kesibukan-kesibukan yang kalian akhir-akhir ini lakukan. Nah, seperti itu. Jadi, kita bisa menceritakan diri kita secara menyeluruh, tetapi tidak terlalu panjang. Usahakan mudah dimengerti oleh pewawancaranya. Apa alasan kamu mendaftar beasiswa ini? Nah, pada pertanyaan ini seringkali orang-orang menjawab dengan alasan-alasan yang sangat-sangat sederhana dan pasaran digunakan. Seperti menambah pengalaman, menambah teman, menambah relasi, ataupun mencoba hal baru. Jangan jawab seperti itu. Mungkin boleh kita jawab seperti itu, tetapi itu bukan hal yang utama. Itu jadikan jawaban tambahan. Tetapi jadikanlah hal-hal yang utama itu adalah hal-hal yang menjadi pembeda bagi diri kalian. Seperti kalian bisa membahas tentang apa yang akan kalian lakukan dengan beasiswa ini. Seperti apa yang kalian lakukan ke masyarakat, ke keluarga terutama, atau ke kampus tempat kalian kuliah, ke jurusan kalian, dan apa yang akan kalian capai jika kalian dapat beasiswa ini. Kalian bisa sebutkan itu, dan kalian kaitkan dengan cita-cita kalian, kalian kaitkan dengan impian kalian kaitkan dengan apa yang akan kalian buat sesuatu yang besar untuk beberapa tahun ke depan. Nah, itulah poin utama kalian menjadi beda dari peserta yang lain. Nah, begitu. Ingat ya, boleh kita menyebutkan menambah relasi, menjadi motivasi, menambah pengalaman, tetapi jangan jadikan itu jawaban utama. Tetapi jawaban utamanya adalah hal-hal yang menjadi pembeda seperti aku sebutkan sebelumnya. Nah, yang hal-hal sederhana tadi bisa kalian tambah-tambahkan di akhir sehingga bisa klop dan lengkap jawaban kalian gitu. Mengapa kamu layak untuk menjadi penerima beasiswa Perti BUMN ini? Nah, pada pertanyaan seperti ini, kalian harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan menunjukkan bahwasannya diri kalian itu layak untuk mendapatkan beasiswa ini. Tetapi perlu digarisbawahi, kalian bukan berarti menyombongkan diri. Di sini bukan aja menyombongkan diri, tetapi kalian bisa memberikan alasan tanpa harus menyombongkan diri kalian. Tetapi kalian bisa membuat diri kalian terlihat unggul. Nah, seperti itu. Yang kedua, jangan bahas ya hal utama itu adalah hal perekonomian kalian. Karena beasiswa ini bukan
beasiswa yang golongan orang-orang tidak mampu atau menengah ke bawah. Meskipun pada keadaannya kalian seperti itu, tapi jangan menjadikan itu adalah alasan utama. Ini adalah beasiswa untuk orang-orang yang berprestasi. Jikapun kalian memiliki perekonomian yang di bawah menengah ke bawah, kalian tetap harus mengunggulkan prestasi kalian, keteguhan kalian dalam belajar, apa aja yang kalian capai selama SMA, atau bagaimana kalian selama SMA yang bisa kalian unggulkan. Itulah yang kalian sampaikan, bukan mengadu nasib di sini gitu. Nah, itu yang perlu kalian camkan. Selanjutnya, jangan pernah kalian menjawab seperti yang aku bilang di sebelumnya. Jangan pernah kalian menjawab itu hal-hal yang sangat-sangat pasaran. Itu paling diingat banget. Oke? Sebutkan dan jelaskan kelebihan serta kekurangan kamu, masing-masing minimal 3. Nah, pertanyaan ini nih yang membuat bingung sebagian besar orang-orang yang mengikuti wawancara beasiswa, yaitu 3 kekurangan diri kamu dan 3 kelebihan diri kamu. Baiklah, cara menjawab pertanyaan ini adalah kalian bisa menyebutkan kelebihan kalian yang betul-betul sekiranya bakal bermanfaat di jurusan yang kalian pilih dan di kampus yang kalian pilih. Menurutku, yang paling penting itu adalah jiwa kepemimpinan. Gak semua orang bisa memiliki jiwa kepemimpinan, tetapi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan dan yakin dan bisa dibuktikan dengan riwayat pada saat SMA, itu bisa menjadi poin plus yang sangat besar untuk kalian bisa lulus. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin ini bagi sebagian besar orang, disiplin itu adalah hal yang utama. Karena dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkegiatan, disiplin ini adalah hal yang paling diutamakan. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, mengenai kekurangan, kalian bisa menyebutkan kekurangan yang tetapi ketika kalian sebutkan kekurangan itu nggak terlalu berdampak besar untuk apa yang kalian kerjakan dan apa yang kalian lakukan. Dan juga perlu kalian ingat, ketika kalian menyebutkan kekurangan diri kalian, kalian sudah menyiapkan bagaimana cara mengatasi kekurangan itu. Contoh, aku waktu wawancara, aku sebutkan kalau aku adalah orangnya pelupa atau nggak mudah ingat, terutama hal-hal yang agak rumit. Nah, cara aku mengatasinya adalah membuat jadwal atau membuat catatan tertentu atau membuat memo tertentu untuk mengingat kegiatan-kegiatan aku, jadwal rapat, jadwal pembelajaran atau lain sebagainya. Dengan begitu kalian menyebutkan kekurangan sekaligus menyebutkan penyelesaiannya, sehingga pewawancara berpikir bahwa kalian itu adalah orang yang bisa mencarikan solusi untuk diri sendiri. Begitu. Oke teman-teman? Apa alasan kamu memilih universitas Nah, mengapa kamu memilih kampus A, kampus B, kampus C? Jawaban untuk pertanyaan ini, kalian bisa mencari referensi dulu di Google atau dimanapun mengenai latar belakang kampus yang kalian tuju. Contohnya, aku waktu mendaftar di Telkom University, aku cari dulu nih apa-apa saja program-program Telkom University, fasilitasnya, kegiatannya. Nah, dari situ kita bisa merangkai kata bahwasannya Telkom University ini memang bagus. Seperti dia adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, memiliki fasilitas yang bagus, kegiatannya yang positif, dan lain-lain, prestasinya banyak. Nah, kalian bisa sampaikan dengan berkuliah di sana, kalian bisa menjadi bagian dari orang berprestasi itu dan membanggakan kampus kalian. Bahkan bisa melebihi dari prestasi-prestasi sebelumnya. Begitu. Nah, ya intinya kalian bisa mencari referensi dahulu, baru kalian rangkai katanya dan sangkut pautkan dengan impian dan tujuan yang ingin kalian capai. Begitu. Apa alasan kamu memilih jurusan Ini adalah pertanyaan yang serupa dengan pertanyaan sebelumnya, tetapi nggak sama, yaitu apa alasan kalian memilih jurusan yang kalian pilih? Contoh, aku waktu itu memilih jurusan teknik elektro, atau kalian memilih jurusan desain atau teknik industri atau teknik sipil, apapun itu.
Sebenarnya pada konsepnya sama seperti jawaban sebelumnya. Kalian bisa meresearch dulu terkait jurusan yang kalian tuju, masa depannya seperti apa, prospek kerjanya, kegiatan yang dipelajari, matkul yang dipelajari, dan kalian sangkut pautkan dengan apa yang telah kalian capai pada saat SMA. Contoh, aku adalah teknik elektro. Nah, teknik elektro itu membahas tentang sistem kelistrikan, sistem yang membuat kemajuan di bidang teknologi. Intinya adalah teknologi. Nah, pada saat SMA, kebetulan aku adalah juara 1 lomba karya tulis ilmiah. Jadi aku sangkut pautkan dengan aku memilih jurusan teknik elektro, maka aku bisa melanjutkan apa yang telah aku mulai. Bisa menjadi lebih baik lagi dan menciptakan hal-hal yang baru yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarku, masyarakat luas, bahkan untuk Indonesia. Selain itu, aku bisa juga menciptakan teknologi yang bisa membantu orang banyak, yang bisa menjadikan kemajuan teknologi Indonesia ini adalah aku yang berperan di dalamnya, salah satunya. Nah, kalian bisa menjawab seperti itu. Mungkin kalian bisa modifikasi sedikit, tetapi ini adalah gambaran penting bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang serupa. Oke? Apa yang akan kamu lakukan jika telah mendapatkan beasiswa Aperti BUMN ini? Pertanyaan seperti ini itu menuntut kalian untuk memiliki visi yang besar ketika kalian telah menerima beasiswa ini. Karena beasiswa ini membina orang-orang yang bisa menyebabkan perubahan positif, yang bisa memberikan sesuatu yang bagus untuk kampus dan untuk fakultas mereka. Contohnya prestasi atau berorganisasi yang baik sampai tingkat nasional dan lain sebagainya. Nah, kalian pada pertanyaan ini kalian harus bisa menjawabnya dengan benar pula sesuai apa yang diinginkan oleh wawancara. Contohnya, kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan menyebutkan bahwasannya pada saat perkuliahan nantinya kalian akan terus berprestasi di bidang yang kalian minati dan mengikuti organisasi-organisasi penting. Bahkan kalian akan memegang jabatan yang penting pula pada organisasi itu, sehingga kalian bisa mengharumkan nama beasiswa Aperti BUMN ini dan menunjukkan bahwasannya kualitas anak beasiswa Aperti BUMN ini memang tidak diragukan lagi dan unggul dari teman-teman kalian yang lainnya. Nah, begitu. Dan juga bisa kalian sebutkan juga kalian akan membantu masyarakat luas dengan penelitian-penelitian kalian yang bermanfaat ataupun kegiatan-kegiatan kalian di organisasi seperti bakti sosial atau bagi-bagi masker atau kegiatan-kegiatan lainnya ataupun kegiatan yang berhubungkan dengan jurusan kalian. Begitu. Sehingga kalian bisa dilirik oleh beasiswa Aperti BUMN dan kalian bisa lulus dengan menjawab pertanyaan ini. Ini adalah pertanyaan sepele, tetapi ini pertanyaan yang penting banget. Oke? Apa yang akan kamu lakukan jika telah lulus dari universitas dengan dibiayai beasiswa Aperti BUMN ini? Nah, pertanyaan kali ini adalah salah satu pertanyaan penentu pada saat wawancara beasiswa Aperti BUMN. Karena pertanyaan ini menuntut kalian untuk menjadi orang yang visioner, yaitu orang yang memiliki tujuan besar, tujuan positif terhadap negara, masyarakat, universitas yang kalian tempati, dan perusahaan-perusahaan BUMN ke depannya. Karena kalian telah dibiayai pendidikannya sampai gelar sarjana, sehingga kalian dituntut untuk memberikan feedback positif terhadap negara ini. Nah, kalau bisa, sesuaikan dengan jurusan kalian. Contohnya aku, tahun 2020 aku adalah teknik elektro. Maka aku menyesuaikan dengan teknik elektro dan lingkungan masyarakat di sekitar rumahku. Karena berhubung rumahku itu adalah di perkampungan, di perdesaan, yang masyarakatnya belum terlalu mengenal teknologi, belum terlalu banyak teknologi, maka aku menjawabnya waktu itu adalah, aku ingin menciptakan sebuah teknologi yang bisa membantu masyarakat di sekitar rumahku, terutama keluarga-keluargaku, dalam bertani. Contohnya adalah menciptakan teknologi traktor yang digerakkan oleh tenaga matahari atau tenaga surya, yang mana sulit sekali dijangkau untuk masyarakat pedesaan. Yang kedua, saya ingin menciptakan pembangkit listrik yang memang betul-betul terbarukan, yang mudah energinya didapatkan dan listrik yang dihasilkan besar dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar untuk membeli alat-alatnya, karena aku telah menciptakannya dengan alat-alat sederhana. Bahkan aku menyebutkan pada saat itu aku ingin menciptakan alat-alat ini dengan bahan-bahan yang bisa didaur ulang, contohnya seperti plastik dan lain sebagainya, sehingga polusi plastik berkurang dan aku juga bisa menciptakan teknologi-teknologi yang terbaru, terhebat, dan bisa membantu masyarakat dari plastik-plastik tersebut. Nah, dari situlah jawaban kalian ini menjadi penentu apakah kalian layak untuk menerima beasiswa ini. Karena mereka itu berpikir, dengan memberikan beasiswa ini, kalian harus bisa memberikan yang terbaik ketika telah lulus. Kalau mereka memberikan beasiswa kepada seseorang, tetapi orang itu tidak mengapa-ngapain dan hidup seperti biasa-biasa saja, maka bisa dikatakan orang itu sia-sia memberikan beasiswa. Karena beasiswa ini diperuntukkan untuk orang-orang yang visioner, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang giat, orang-orang yang bekerja keras. Nah, maka jadilah kalian seperti itu. Oke? Oke semuanya, sekian dulu pertanyaan-pertanyaan wawancara beasiswa PRT BUMN dan cara menjawabnya. Semoga apa yang aku sampaikan bisa membantu teman-teman pada saat wawancara nantinya. Dan jika teman-teman mengikuti apa yang aku sampaikan, insya Allah teman-teman bisa menjadi bagian dari penerima beasiswa PRT BUMN ini. Oke? Tetap semangat dan semoga lancar wawancaranya. Good luck. Jangan lupa like, comment, and share, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sehingga aku bisa bersemangat terus untuk menciptakan atau membuat video-video baru yang berhubungan dengan pendidikan, beasiswa, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, terima kasih. Aku Bramantio. Bye-bye.